Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang jawaban UTS Bahasa Indonesia oleh saya, Triana, nomor NIM 202111332, kelas P Manajemen, dosen pengampu, Dr. Irfai Faturrohman, SPD, MPD. Mari kita mulai langsung dengan soal yang pertama. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Kemudian berikan contoh ejaan yang sering muncul. Untuk yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai penggunaan ejaan yang baik dan benar. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kebiasaan yang salah namun tetap ditiru dan digunakan. Untuk yang keempat, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu yang pertama, praktek. Yang benar adalah praktik, pakai I. Untuk tulisan apotik, yang benar adalah apotek, pakai E. Untuk tulisan fotokopi, yang benar adalah fotokopi, pakai K. Dan Y-nya diganti I. Untuk tulisan telur, yang benar adalah telur, pakai U. Untuk tulisan mebel, yang benar adalah mebel, M-E-B-E-L, tanpa U. Untuk tulisan mie, yang benar adalah mie, tanpa E. Untuk tulisan izin, yang benar adalah izin, pakai Z. Kemudian untuk soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung adalah jenis kutipan atau konsep yang dilakukan dengan mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kemudian, tidak menggunakan tahun kapan kutipan tersebut dikutip, tetapi menggunakan tahun artikel tersebut dikutip. Yang ketiga, terdapat halaman artikelnya. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung adalah merubah kalimatnya, tetapi tidak merubah makna pada artikel aslinya, sesuai pemikiran penulisnya. Tidak terdapat halaman artikel yang dikutip. Untuk contoh penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, meliputi contoh kutipan langsung. Huda dan kawan-kawan dalam kurung 2021.2/3. Tidak sedikit siswa kurang memahami materi kesastraan dengan baik. Siswa merasakan bosan dan tidak tertarik dengan materi pelajaran. Keluhan guru tentang sulitnya materi sastra juga dapat menjadi masalah yang bisa dikemukakan. Untuk contoh kutipan tidak langsung, Huda dan kawan-kawan dalam kurung 2021 tanpa spasi 3. Tidak sedikit siswa kurang memahami materi kesastraan dengan baik karena siswa merasa bosan dan tidak tertarik mempelajarinya.
Kemudian kesulitan untuk guru tentang materi sastra dapat menjadi masalah yang dikemukakan. Untuk soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Perbedaan biografi dan bibliografi yaitu untuk biografi, sebuah tulisan yang membahas tentang riwayat kehidupan seseorang. Sedangkan untuk bibliografi, sebuah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang subjek ilmu, bisa juga dikatakan sebagai daftar pustaka. Untuk contoh biografi, Ahmad Taqiyuddin Malik atau yang akrab disapa dengan Taqi Malik lahir pada tanggal 17 Juni 1997. Beliau merupakan YouTuber sekaligus selegram asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau juga dikenal sebagai seorang hafiz Al-Quran pada usianya yang masih muda, yaitu 13 tahun. Selain itu, beliau pernah menempuh pendidikan di Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Untuk contoh bibliografi, Kansunuddin Muhammad, 2003, Kamus Istilah Drama, Rembang, Yayasan Adigama. Kemudian untuk soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, maka jelaskan disertai dengan contoh dan kalimatnya. Makna jam adalah jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Contohnya, Triana berangkat ke kantor dengan mengendarai sepeda memakan waktu 1 jam. Sedangkan untuk makna pukul adalah pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Triana berangkat ke kantor pada pukul 07.00 WIB. Kemudian untuk soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna seperti A, E, I, O, U, dan susunan huruf-huruf abjad lainnya. Jika huruf-huruf tersebut disusun, maka terjadi sebuah kata, dan kata disusun akan menjadi kalimat. Jika kata dan kalimat yang disusun memiliki makna, inilah yang disebut bahasa. Kalau untuk sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa sangat ada kaitannya. Karena bahasa tidak akan ada tanpa adanya susunan sistem bunyi.
adanya seseorang itu berbahasa, ia telah memahami susunan bahasa yang biasa kita sebut dengan kata atau perkataan. Kemudian untuk soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Alasannya adalah banyak terjadi kesalahan penulisan tanda koma karena banyaknya ketidaktahuan bagaimana fungsi penggunaan tanda koma. Untuk contohnya, 1, saya hanya membawa minyak goreng, beras, dan gula. Yang benar adalah saya hanya membawa minyak goreng, beras, dan gula. Kemudian untuk nomor 2, akhirnya anak saya berhasil menjadi sarjana, kini dia bergelar menjadi Sekita Armelia S, Com. Yang benar adalah akhirnya anak saya berhasil menjadi sarjana, kini dia bergelar menjadi Sekita Armelia, S, Com. Untuk contoh yang ketiga, hai bagaimana kabarnya, Agus, tanda tanya. Yang benar adalah, hai, bagaimana kabarnya Agus? Untuk contoh yang keempat, jika nanti, tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu. Yang benar adalah, jika nanti tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu. Untuk contoh yang kelima, pensil ini bukan milik saya, melainkan, milik Susi. Yang benar adalah, pensil ini bukan milik saya, melainkan milik Susi. Untuk soal nomor 7, apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Untuk yang pertama, tanda titik 2 adalah dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerinci atau penjelasan. Contohnya meliputi ayah membeli sembako, beras, gula, minyak goreng, dan kopi. Untuk titik 2 di sebelah sembako merupakan perincian kalimat sebelumnya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, Andi, 2, mau pergi kemana kamu? Untuk contoh selanjutnya, Desi, 2, mau pergi ke pasar. Untuk tanda titik 2 di sebelah Andi dan Desi merupakan dialog naskah. Kemudian untuk titik koma adalah dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Untuk contohnya yaitu, hari ini telah gelap, adik masih bermain. Untuk titik koma di sini merupakan pengganti konjungsi. Untuk contoh selanjutnya, syarat menjadi karyawan perusahaan
berusia minimal 20 tahun, titik koma, sehat jasmani dan rohani, titik koma, bersedia ditempatkan di cabang perusahaan manapun. Tetapi kalau untuk titik koma di sini merupakan akhir dari perincian. Kemudian untuk soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Berikan 2 contoh. Terjadi kesalahan penulisan huruf miring itu karena kurangnya pemahaman tentang kaidah dalam pemahaman huruf miring, atau dapat disebabkan juga kurang ketelitian penulis. Dapat diingat juga bahwa penulisan tentang huruf atau kata yang dicetak miring harus diberi salah satu garis di bawahnya. Contohnya, buku cerita dibelikan ayah tadi siang berjudul Si Kancil dan Buaya. Tulisan pada Si Kancil dan Buaya merupakan judul buku, karangan, atau majalah. Nah, itu ditulis dengan huruf miring. Untuk contoh selanjutnya, adik suka sarapan dengan oatmeal yang dicampur dengan susu dan buah segar. Dalam tulisan oatmeal merupakan istilah asing, jadi ditulis dengan huruf miring. Kemudian untuk nomor 9, yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah adalah pemakaian huruf meliputi huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut sitong tidak dipisahkan, tapi merupakan satu kesatuan. Kemudian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fenom tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong ai, au, dan oi dalam kata pantai, harimau, dan asoi tidak dapat dipisahkan karena gabungan vokal itu merupakan satu kesatuan. Begitu pula dengan huruf konsonan juga merupakan satu kesatuan tidak bisa dipisah seperti KY, KA, KH, maaf, dan NY. Jadi tidak bisa dipisah dalam kata tulisan tersebut. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata buku dan tidak baku, adanya pengurangan kata, serta adanya penambahan kata. Contohnya, 1. Kesalahan penulisan huruf vokal. Resiko. Yang benar adalah risiko. Untuk contoh selanjutnya, hakikat. Yang benar adalah hakikat. Kemudian untuk contoh kesalahan penulisan huruf konsonan, yaitu zaman,
yang benar adalah zaman, pakai Z. Kemudian contoh selanjutnya, otomatik. Yang benar adalah otomatis, pakai S. Untuk pembelajaran UTS Bahasa Indonesia kali ini, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.